Saat Kenal TT KPK Bupati dan pejabat Pemkab Ponorogo, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka terkait suap rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo. pasca ledakan di SMA N 72, polisi dan KPAI mendirikan posko trauma healing bagi siswa, keluarga, guru hingga terduga pelaku. Bagaimana penanganan siswa dan kegiatan sekolah pasca kejadian ledakan? Kemudian bagaimana polisi mendalami motif terduga pelaku yang masih di bawah umur? Kita akan bahas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Selamat pagi saudara, kembali di Sapa Indonesia Pagi. Hari ini hari Minggu 9 November 2025 bersama saya Putri Oktaviani. Dan saya Brea Baratenaya. Sejumlah informasi menarik dan juga penting tetap kami hadirkan untuk Anda di hari libur ini, Oktaya. Dan memang yang namanya informasi itu tidak pernah libur ya. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu ada aja gebrakannya. Ada aja gebrakannya, termasuk juga yang agak-agak mengagetkan adalah yang tadi sempat kita sebutkan dalam highlight berita ini adalah soal tadi korupsi di Pemkab Ponorogo. Ayo dong, kan kemarin udah pada retret, harusnya diamalkan lain-lain kemarin dari retretnya itu. Betul, berarti yang kemarin retret nggak terlalu ini nih ya, nggak terlalu masuk ke dalam sukmanya gitu ya. Ya mungkin itu oknum. Oknum, tapi yang namanya kepala daerah ataupun pemimpin daerah, ya itulah kita harus menjaga sama-sama jangan sampai korupsi, kita pikirkan kepentingan rakyat, jangan kepentingan sendiri aja. Tapi juga Okta dan juga saudara yang menarik juga yang selama seminggu ini menjadi pembahasan juga, terutama di hari Jumat kemarin terjadi, yaitu adalah ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta di Kelapa Gading, di mana memang saat ini saudara masih berlangsung penyelidikannya, kemudian pelakunya, terduga pelaku ini juga masih dirawat walaupun sudah dalam keadaan membaik seperti itu ya. Betul, ada polisi ada tertulis di halaman muka harian Kompas juga ya, Bremana, ini soal motif terduga pelaku didalami. Nah ini kan memang yang lumayan ditunggu-tunggu sebetulnya, adakah misalnya dugaan motif karena bullying kah atau jadi karena ada balas dendam dan lain sebagainya. Ini yang nanti tentu kita akan tunggu, termasuk juga bagaimana penanganan terhadap para korban traumanya ya kan pastinya itu. Betul, nanti kita akan bahas saudara bagaimana kemudian dari pihak polisi maupun misalnya KPAI juga mendampingi pelaku, maupun nanti ada juga korban dan juga siswa di SMA Negeri 72. Tapi kita sebelum ke sana akan ke informasi pertama dulu saudara, di mana kebakaran melanda sebuah toko alat perkakas 3 lantai di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar pada Sabtu malam. 20 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Di lantai 2, ini api keras sekali. Di lantai 2 demikian. Tambah tekanan sedikit. Dan ini di lantai 1 yang terbakar di lantai 2 demikian. Kobaran api pertama kali muncul dari lantai 3 toko yang menjual alat perkakas. Api yang membesar sempat membuat warga panik lantaran lokasi kebakaran berada di deretan toko lainnya maupun permukiman warga. Untuk memadamkan api, 20 unit armada pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Makassar dikerahkan. Pemadaman berlangsung selama beberapa jam, saudara, karena toko dipenuhi bahan yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab masih dalam penyelidikan polisi. Ini ada ruko yang menjual alat-alat pertanian, alat mesin-mesin, yaitu toko Surya Perkasa yang di Jalan Irian. Yang mulai titik apinya ada di lantai 3. Yang alhamdulillah dengan banyaknya mobil pemadam yang kompak datang ke sini, kurang lebih 20 unit ya, bersama dengan tim rescue dari ini untuk penyelamatan ya, karena mengingat di bagian belakang itu banyak warga atau penduduk yang ada di dalam lorong.
Yang ada tadi informasi kami dapat dari warga di belakang, ada orang lumpuh jadi dievakuasi, jangan sampai api menyebar ke belakang. Berikutnya, saudara, hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Sabtu sore memicu banjir bandang yang melumpuhkan aktivitas warga. Banjir bandang tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga menyeret beberapa kendaraan. Akibat banjir bandang, 1 orang meninggal dunia akibat tersengat listrik dan terseret banjir. Korban meninggal berhasil dievakuasi petugas pada Sabtu malam. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Brebes, Wibowo Budi Santoso, bilang banjir parah terjadi di Desa Kalierang. Banjir bandang di Kecamatan Bumiayu disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi yang terjadi beberapa jam mengakibatkan beberapa sungai yang mengalir di Kota Bumiayu mengalami banjir yang cukup tinggi. Banjir terjadi di 3 desa, yaitu Desa Adisana, Desa Kalierang, dan Desa Penggarutan, di mana Desa Kalierang mengalami jadi paling parah untuk terjadi banjirnya dengan ketinggian 1-2 meter. Dan di Kalierang juga ada 1 korban yang tersengat arus listrik dan terseret arus banjir. Dan kami adakan pencarian dan pada jam kami temukan dalam kondisi MD. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Narkotika Nasional, Brimopolda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Utara kembali melakukan penggerebekan di Kampung Bahari, Jakarta Utara, mengejar anggota sindikat narkoba. Dalam operasi tersebut, anggota tim gabungan mendapat perlawanan dari sekelompok warga yang menggunakan batu dan petasan, sehingga tim gabungan BNN terpaksa melepas tembakan gas air mata. Ada 700 anggota gabungan yang diturunkan menghadapi perlawanan dalam penggerebekan ini. BNN dalam operasi gabungan kali ini menangkap 9 orang terduga penyalahguna narkoba dan barang bukti 89 kg sabu, ganja 91 gram, ekstasi 159 butir, dan uang tunai 1,4 miliar rupiah, serta uang palsu 5,5 juta rupiah. Selanjutnya, tim gabungan mendatangi salah satu rumah yang diduga dijadikan tempat penyimpanan narkoba. Di sana tim gabungan menemukan 7 pucuk senjata api, 2 pucuk senapan airgun, 6 pucuk airsoft gun, dan beberapa paket sabu siap edar. Tak hanya itu, tim gabungan juga menyita 5 batang emas seberat 500 gram dan gelang serta cincin perhiasan sebanyak 14 buah. Udah semua? Bang Ketut, tunjuk. Udah, sekarang Udah, aman. BNN juga menyita 2 motor sport mewah serta berangkas besar yang berisi 7 pucuk senjata api, 2 pucuk senapan airgun, 6 pucuk airsoft gun, 5 batang emas seberat 500 gram, dan gelang serta cincin perhiasan sebanyak 14 buah. Telah mengungkap yang mana di daerah Kampung Bahari, tepatnya di Samudra 4, telah ditemukan yang kita duga adalah sarang tempat narkoba yang bisa kita lihat di warna kuning itu. Telah ditemukan ratusan kilo sabu, termasuk juga hasil penjualan berupa perhiasan, logam, dan uang yang saat ini sedang dihitung berapa jumlah uangnya. Termasuk juga ada brankas juga kita temukan dan puluhan senjata api. Di Padang, puluhan anggota BNNP
Sumatera Barat, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, dan Polresta Padang menggerebek salah satu kampung di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. 8 orang ditangkap saat transaksi narkoba. 7 diantaranya positif menggunakan narkoba setelah dilakukan tes urin. Kan ada beberapa paket siap pakai. Untuk itu sudah kita amankan setidaknya 7 orang, ya. 7 orang. Nanti kita akan tindak lanjuti bersama-sama nanti dengan Direktorat Narkoba dan Narkoba. Kita ke sorotan lain, saudara. Jenazah petugas keamanan yang tewas ditembak pelaku curanmor di kawasan Cakung, Jakarta Timur Sabtu malam dimakamkan. Jenazah almarhum dimakamkan setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Usai disolatkan, jenazah langsung dimakamkan di TPU Buni, Tipar Cakung. Almarhum diketahui tewas tertembak usai berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor pada Sabtu dini hari. Rekaman video CCTV menunjukkan bagaimana upaya korban yang berprofesi sebagai hansip bersama rekannya mencoba menggagalkan pencurian sepeda motor di Cakung, Jakarta Timur. Korban dan pelaku sempat terlibat duel. Pelaku yang terdesak langsung mengeluarkan senjata api dan menembak korban. Korban pun tersungkur. Sementara rekan korban berusaha menyelamatkan diri karena pelaku kembali melepaskan tembakan. Setelah menembak korban, kedua pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Korban tewas dengan luka tembak pada bagian perut. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Oh, jadi dia mergokin si korban ini melalui CCTV. Jadi dia kejar kembali. Itulah terjadi korban. Pelaku pencuri motor. Pelaku berapa orang, Pak? Berdua. Polisi telah menggelar olah TKP di Cakung, Jakarta Timur. Sejumlah barang bukti disita di lokasi kejadian. Hingga kini, 5 orang saksi sudah diperiksa polisi. 1 orang korban meninggal dunia. Polres Jakarta Timur dan Ditreskrim Polda Metro Jaya sedang mendalami keterangan beberapa saksi, sudah melakukan olah TKP, juga mendalami dari barang bukti yang ada di lapangan. Saat ini dari pihak Pam Swakarsa, masyarakat sekitar lebih kurang ada 3 sampai dengan 5 orang yang sudah diambil keterangan, termasuk pengolahan barang bukti yang ada di lokasi. Kasus penembakan hansip ini kini ditangani Polisian Sektor Cakung, Polres Metro Jakarta Timur. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya, saudara, sidang kasus kematian Prada Luki Namo dianiaya seniornya akan dilanjutkan pada Senin pagi. Sejauh ini sidang sudah memeriksa seluruh terdakwa dan menghadirkan saksi-saksi, termasuk dokter yang sempat merawat Prada Luki. Persidangan kasus kematian Prada Luki Namo digelar oleh Pengadilan Militer 315 Kupang sejak 27 Oktober lalu, setiap hari Senin hingga Rabu setiap pekannya. 22 terdakwa sudah diperiksa, termasuk atasan Prada Luki, Letu Infanteri Ahmad Faisal. Sidang terbuka untuk umum sehingga masyarakat bisa ikut mengawal kasus ini. Saudara, fakta kematian Prada Luki terus diungkap baik di ruang sidang maupun dari keterangan keluarga dan kerabat. Jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dan juru kamera Roy Ilman temukan fakta baru. Dari sahabat Prada Luki diketahui bahwa Luki mulai alami kekerasan sejak bulan Juni. Tak hanya itu, sahabat Prada Luki juga ungkap kepribadian Luki hingga perjuangan yang dilakukan Luki untuk jadi TNI. Prada Luki Namo sempat bercerita kepada teman dekatnya yang bernama Natalia bahwa beberapa hari sebelum dinyatakan meninggal dunia, Prada Luki sempat dianiaya oleh seniornya. Natalia juga sempat berkomunikasi dengan Prada Luki lewat panggilan video dan melihat luka di tubuh Prada Luki. 1 minggu di Nagekeoka itu sudah dianiaya, sudah dipukul. Terus saya tanya kenapa dipukul, tidak tahu nama senior dengan NRP-nya. Terus setelah itu masih lagi dipukul
berame-rame tentang kasih nama NRP sama nama senior, terus dia dipukul sendiri di belakang barak. Terus lagi yang bulan Juli kemarin kalau tidak salah, itu dia dipukul. Dia bilang dia tidak kuat lagi di sini, dia mau pindah saja ke Kupang. Terakhir chat dengan saya tanggal 27. Terus tidak ada lagi chat, Kakak. Tidak ada lagi kontak dengan Pradaluki. Biasanya pada saat cerita itu dilakukan lewat apa, Kanata? Lewat biasa, chat, apa video call? Biasa video call. Kalau yang bukti-bukti chat, Kakak sudah tidak ada lagi. Sudah dihapus. Entah dari pihak Lukinya atau dari mana, saya tidak tahu, Kakak. Oh, jadi di history chatnya sudah tidak bisa diakses lagi. Pada saat video call itu, apakah Kakak juga lihat bahwa bagian tubuh atau wajah Luki itu mengalami luka juga, Kakak? Ada, Kakak, di bibir sini pecah, terus yang foto itu di belakang lebam. Oh, disempat tunjukkan juga pada Kakak. Tapi lukanya apakah sama dengan ketika terakhir bertemu dengan Luki saat sudah dinyatakan meninggal? Sama, Kak. Yang luka di bibir kan ditutup. Itu saya tidak tahu masih lebam atau tidak. Terus yang luka di belakang yang saya lihat di berita, itu yang pertama kali saya lihat lebam, terus sudah menjadi luka. Natalia juga memperlihatkan sebuah ruangan di rumahnya yang biasa digunakan Luki untuk belajar dan beristirahat. Kepada Natalia, Luki bilang bertekad untuk jadi TNI demi membahagiakan keluarganya. Kamar atau ruangan yang biasa dipakai, bahkan disediakan secara khusus ya? Iya. Karena dibangun oleh orang tua Kakak Nata supaya kalau sudah selesai belajar, Luki bisa langsung istirahat di sini. Oh, waktu selama aktivitas di rumah di sini biasanya apa yang Luki sampaikan? Pernah cerita nggak kalau kemarin mamanya bilang Luki pengen banget jadi tentara? Itu diceritakan juga ke Kanata? Diceritakan juga. Gimana dia bilangnya? Dia bilang saya harus bisa jadi tentara untuk beli rumah untuk mama dan adik-adik tinggal. Jadi memang dia pengen sekali jadi. Iya, pengen sekali. Dia terinspirasi dari bapak. Kakak, dia tiap hari harus lari, pagi lari, sore lari, makan teratur. Mungkin kami jadwal tidurnya yang tidak teratur, soalnya belajarnya sampai pagi jam 3 baru kami tidur. Terus jam 5 lagi harus berangkat tes. Seperti itu, Kakak. Dan itu dilakukan Luki supaya bisa lulus jadi tentara. Kini, keluarga dan kerabat Pradaluki tengah berjuang mengungkap fakta di balik kematian Pradaluki. Niputu Trisnanda, Roy Ilman, Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kena OTT KPK, Bupati dan pejabat Pemkab Ponorogo, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka terkait suap rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo. Selengkapnya, usai jeda. Tim Puslap-4 Mabes Polri menggeledah rumah di daerah Cilincing, Jakarta Utara, tempat tinggal terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta. Aku pilih Le Mineral, soalnya cuma ini nih. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. KPK melakukan operasi tangkap tangan di Ponorogo, Jawa Timur. Hasilnya, Bupati dan sejumlah pejabat Pemkab Ponorogo, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka terkait suap rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama Sekda Ponorogo dan sejumlah pejabat Pemkab Ponorogo terlibat dalam suap terkait mutasi dan promosi jabatan ASN di lingkungan Pemkab Ponorogo. KPK bilang Bupati Ponorogo juga menerima gratifikasi dalam sejumlah proyek rumah sakit dan proyek lainnya di wilayah Ponorogo. Bahwa sebelum kegiatan tangkap tangan pada tanggal 3 November 2025, ini maksudnya 7 November ya, tangkap tangannya, SUG meminta uang kepada YWM senilai 1,5 miliar. Kemudian pada 6 November 2025 SUG kembali menagih uang tersebut. Jadi tanggal 3 November itu minta uangnya ya 1,5 miliar, kemudian pada tanggal 6 November, SUG kembali menagih uang tersebut.
Ya. 7 November 2025, teman dekat YWM yaitu saudari IBP berkoordinasi dengan saudari ED selaku pegawai Bank Jatim untuk mencairkan uang senilai 500 juta. Uang tersebut untuk diserahkan YWM kepada SUG melalui saudara NNK selaku kerabat dari SUG. Sebelumnya, Saudara, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Kendaraan penyidik KPK memasuki kompleks Pringgitan, rumah dinas Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pada Jumat sore. Beberapa kendaraan kemudian membawa sejumlah orang, termasuk Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Berikutnya, Saudara, tim Puslap 4 Mabes Polri menggeledah sebuah rumah di daerah Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat malam. Rumah itu merupakan tempat tinggal terduga pelaku yang terlibat dalam ledakan di SMAN 72. Petugas menutup akses jalan menuju rumah dengan memasang garis polisi di tengah jalan. Dari dalam rumah, tim Puslap 4 Mabes Polri membawa kardus berisi barang yang diduga terkait dengan ledakan. Ketua RT menyebut rumah yang digeledah merupakan tempat usaha makanan yang ditinggali oleh orang tua serta terduga pelaku. Diketahui, terduga pelaku tidak bersosialisasi dengan masyarakat dan cenderung tertutup. Kalau saya untuk anaknya sendiri saya tidak pernah lihat, karena informasi di rumah itu jarang keluar, tidak pernah bersosialisasi dengan anak-anak sekitar di sini. Juga sama orang rumahnya juga katanya kurang, antara pekerja di dalam rumah tidak pernah bersosialisasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta Jumat lalu sudah diketahui dan merupakan salah satu yang terluka dalam ledakan. Akibat lukanya, terduga pelaku saat ini menjalani operasi di rumah sakit, namun mengenai motif masih didalami. Untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan, anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami. Untuk saat ini salah satu dari yang saat ini melaksanakan operasi terduga pelaku. Dan untuk motif ya, saat ini memang sedang kita dalami berbagai macam informasi. Sesaat sebelum peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta Jumat lalu, aktivitas terduga pelaku sempat terekam tengah dibonceng motor sambil membawa ransel dan sebuah tas biru di pangkuan. Visual ini terekam saat terduga pelaku hendak berangkat ke sekolah. Menurut keterangan Ketua RT setempat, terduga pelaku merupakan sosok yang tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga. Di sana sudah mulai di kamar, jarang keluar rumah, jarang bergaul. Iya, ada komunitas hampir setiap hari ada kegiatan, tapi tidak ada pernah join di sini bermain sama-sama anak ini, nggak pernah. Ledakan di SMAN 72 Jakarta terjadi Jumat siang saat ibadah sholat Jumat berlangsung. Pasca ledakan, polisi membuka posko trauma healing sebagai layanan pendampingan psikologi bagi para korban. Sementara itu, hingga kini, sejumlah siswa yang menjadi korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV. Pasca ledakan di SMAN 72, polisi dan KPAI mendirikan posko trauma healing bagi siswa, keluarga, guru, hingga terduga pelaku. Bagaimana penanganan siswa dan kegiatan sekolah pasca kejadian ledakan? Lalu bagaimana polisi dalami motif terduga pelaku yang masih di bawah umur? Kita akan bahas dalam dialog usai jeda bersama Bremana Tenaya.
Terduga pelaku ledakan di SMA N 72 Jakarta telah menjalani perawatan intensif. Polisi kini masih mendalami motif serta olah TKP dengan fokus pemulihan korban ataupun terduga pelaku. Sudah kita informasikan bahwa untuk dugaan pelaku kita sudah tahu, saat ini juga sedang dirawat. Kita sudah melakukan pemeriksaan pendalaman, nanti akan diumumkan secara resmi. Yang jelas tim terus bekerja dan harapan kita tentunya peristiwa yang terjadi kita jaga untuk tidak terulang kembali. Oleh karena itu motif yang terjadi di dalamnya tentunya saat ini kita dalami sehingga kemudian ini menjadi pembelajaran bersama untuk ke depan kita bisa hindari, untuk bisa kita jaga anak-anak kita. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti penting berupa catatan serta serbuk yang diduga dapat menimbulkan ledakan. Ketua KPAI Margaret Aliatul Maimunah menyayangkan adanya barang-barang berbahaya yang masuk ke lingkungan sekolah hingga mengakibatkan terjadinya ledakan di SMA N 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Agar kejadian serupa tidak terulang, KPAI meminta pengawasan di sekolah-sekolah lebih diperketat, mulai dari pengawasan barang bawaan hingga kondisi psikologis murid. Kan ini terjadi di sekolah. Ini kan menjadi perhatian di pihak satuan pendidikan ya. Kok bisa benda-benda yang kayak begitu ini lolos masuk di sekolah. Maka tentu ini menjadi tantangan di satuan pendidikan terkait dengan pengawasan terhadap barang-barang yang dibawa anak gitu ya. Itu. Kemudian bagaimana mekanisme bahwa di sekolah ya anak-anak harusnya mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan gitu kan. Ini tentu menjadi PR gitu ya. Terus kemudian dan ini tidak hanya menjadi PR orang tua atau satuan pendidikan atau mungkin juga kepolisian untuk menyelidiki lebih dalam, tapi menjadi atensi kita bersama. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendatangi Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta untuk menjenguk korban. Arifah menyebut Kementerian PPPA akan memberikan pendampingan untuk pemulihan psikologis korban dan orang tua serta pengajar di SMA N 72. Yang anaknya tidak di sekolah di situ merasakan berat ya, apalagi orang tua, apalagi guru, apalagi teman-teman yang ada di situ. Jadi pendampingan psikologis ini yang utama bagi kami, dan besok kita akan berkoordinasi lebih lanjut baiknya apa yang kita lakukan untuk anak-anak ya, untuk keluarga dan juga untuk guru-guru. Proses belajar mengajar akan tetap berlanjut, hanya metode dan caranya yang sedang tadi diskusikan baru sesaat. Besok kita akan diskusikan lebih lanjut seperti apa baiknya sistem pendidikan yang akan dilakukan di hari Senin. Dalam penanganan kasus ini, sejumlah tim gabungan dari berbagai unsur polisi hingga Komisi Perlindungan Anak atau KPAI telah dikerahkan. Tim psikolog Polda Metro Jaya membuka posko trauma healing di area sekolah SMA N 72 Jakarta. Disediakan mobil konseling untuk siswa-siswi yang mengalami trauma pasca kejadian ledakan di SMA N 72 Jakarta, terutama siswa yang menjadi korban luka-luka. Sementara itu, tim konseling psikologi kepolisian Polda Metro Jaya juga disiagakan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Tim ini akan memberikan pendampingan psikologis bagi korban dan juga keluarga korban. Saat ini dari total 38 korban yang sempat dirawat di RSI Cempaka Putih, 14 orang masih dirawat inap, termasuk 1 orang yang diduga pelaku peledakan yang akan menjalani operasi medis lanjutan. Tim Liputan Kompas TV. Terduga pelaku ledakan di SMA N 72 Jakarta masih menjalani perawatan intensif. Polisi bilang saat ini tengah mendalami motif peledakan dan juga fokus pada pemulihan korban dan terduga pelaku. Kemudian bagaimana proses belajar mengajar selanjutnya di sekolah pasca ledakan dan bagaimana kemudian juga penanganan terhadap terduga pelaku sendiri. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir dalam sambungan Zoom. Ada Ketua KPAI Margaret Aliatul Maimunah dan juga Kabar Eskrim Polri 2009-2011 Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat pagi Bu Margaret, Pak Ito. Selamat pagi, Mas.
Ya, saya ke Bu Margaret terlebih dahulu. Bu Margaret, ini kan yang menjadi fokus kita sama-sama sekarang adalah terduga pelaku yang masih di bawah umur. Kemudian ini motifnya masih didalami. Tapi ada indikasi kemudian pelaku ini mengalami perundungan ataupun bullying gitu ya. Nah, kemudian bagaimana seharusnya penanganan terhadap terduga pelaku ini terutama di proses hukumnya? Karena pelaku ini secara mental masih belum stabil karena menjadi korban perundungan. Tapi juga sekarang justru kena lagi nih, ada proses hukum yang harus dihadapi. Ya, terima kasih Mas. Jadi kami hari ini kan karena melihat kondisi terkait dengan anak terduga pelaku yang posisinya kan masih agak berat ya, kaitan dengan kondisi fisiknya. Apalagi kemarin hari Jumat kan sempat kritis dan kemudian langsung dilakukan tindakan operasi kepada anak terduga pelaku. Jadi saya kira kalau kita berbicara kaitannya dengan bagaimana nanti ini terkait dengan hukum dan lain sebagainya, mungkin masih belum saat ini gitu ya saya kira, karena saya kira ini mesti memastikan dulu bahwa kondisi anak terduga pelaku itu sehat, secara fisik memang sudah tidak ada masalah dan kemudian sudah bisa diajak berbicara gitu ya saya kira. Dan tentu tetap meskipun yang bersangkutan adalah anak terduga pelaku karena posisinya masih usia anak, kita juga tidak hanya kemudian fokus pada upaya penanganan fisiknya saja. Tentu anak terduga pelaku juga perlu mendapatkan pendampingan secara psikologis gitu ya, sampai kemudian situasinya kita sambil polisi melakukan penyidikan terkait dengan motif, dugaan kenapa insiden atau tragedi ini bisa berlaku, kemudian atau terjadi, kemudian apakah ada pihak-pihak di belakang si anak terduga pelaku, ini kan masih terus dilakukan pendalaman ya Mas ya, jadi kita belum tahu nih. Tapi yang karena posisi si anak terduga pelaku ini masih usia anak, tentu dalam kaitan dia posisinya adalah anak berhadapan dengan hukum dalam istilah undang-undang terkait dengan sistem peradilan pidana anak. Jadi tentu dalam upaya hukumnya ini ya harus disesuaikan dengan Undang-Undang Pelindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku gitu ya. Karena kan nggak bisa disamakan dengan orang dewasa. Dan kalau kita tahu bahwa SPPA itu ya lebih memprioritaskan kepada versi, kemudian restorasi justice, kemudian anak-anak juga anak terduga pelaku dipastikan juga tidak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, kemudian upaya pemenuhan hak dasarnya juga harus tetap dilakukan, termasuk juga adalah kerahasiaan identitas sebenarnya Mas ya. Oke, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam peradilan anak tentunya. Saya mau ke Pak Ito dulu. Pak Ito, kalau misalnya kita lihat ini kan pelaku masih di bawah umur gitu ya, tapi dampak yang diduga diperbuat oleh terduga pelaku ini juga cukup serius. Di SMA N 72 kemarin puluhan korban luka-luka. Kemudian bagaimana sebenarnya bisa menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan dampak yang serius seperti ini, Pak Ito? Ya. Yang pertama tentunya kita juga mengetahui ini baru pertama kali ya terjadi yang pelakunya adalah anak-anak sekolah di lingkungannya sendiri, kemudian juga masih di bawah usia ya, di bawah usia dewasa. Kemudian juga tentunya kepolisian kan saat ini juga sudah memiliki unit perlindungan perempuan dan anak yang pasti akan dilibatkan dalam penanganan untuk kasus ini. Kita tidak bisa melihat kasus ini sebagaimana kasus terorisme yang seperti biasa yang dilakukan orang dewasa. Mereka juga memiliki motif, memiliki jaringan. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa sementara ya, dugaan sementara motifnya karena perundungan. Nah, tentunya ini pun juga harus didalami secara psikologi, kemudian juga mencari keterangan-keterangan dari orang tua, dari teman-temannya, dari gurunya ya. Dan kemudian tentunya akan didalami pula oleh anggota kepolisian inspirasinya dari mana ya, apakah ini dari media sosial dan lain sebagainya, karena sekarang kan mudah. Kemudian tadi setuju saya dengan Ibu Margaret, pengawasan terhadap anak-anak sekolah ini kan dulu kan kita biasanya beberapa waktu yang lalu itu ada penggeledahan tas-tas ya yang dikhawatirkan membawa narkoba dan lain sebagainya. Nah ini pun akan menjadi satu pembelajaran bagi pihak sekolah ya, dimanapun juga jangan sampai ini terjadi lagi. Jadi di sini yang dilakukan oleh polisi adalah mengapa ini bisa terjadi,
bagaimana terjadinya, faktor-faktor apa yang menyebabkan kasus ini terjadi, dan tentunya upaya ke depan bagaimana yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi saya kira mungkin penanganannya ini pun ada penanganan khusus, selain daripada aspek hukumnya juga kita harus memperhatikan aspek daripada kondisi anak tersebut ya. Kita beruntung anak tersebut masih bisa diselamatkan, sehingga dengan pendekatan psikologis yang tepat diharapkan bisa mengungkap motif yang sebenarnya daripada terduga pelaku. Baik, pengawasan yang menjadi poin penting dalam kasus ini. Bu Margaret, pengawasan dari sekolah kalau Anda melihatnya seperti apa? Kok bisa ada barang-barang yang berbahaya masuk ke sekolah? Kemudian juga bagaimana pengawasan terhadap siswa-siswa yang kemudian mungkin mengalami perundungan sehingga bisa berbuat nekat seperti ini? Bu Margaret. Saya kira seperti yang tadi juga sudah di dalam tayangan tadi ya, saya menyampaikan bahwa saya kira ini menjadi atensi dan pelajaran kita bersama ya, bahwa penting sekali melakukan pengawasan terhadap anak-anak, tidak sekedar kemudian di sekolah itu hanya terjadi proses belajar mengajar. Ternyata penting juga dilakukan upaya pengawasan terkait misalnya barang bawaan. Kalaupun misalnya tidak menyeluruh, setidaknya kalau ada hal-hal yang dianggap di luar kebiasaan atau yang seharusnya, itu menjadi atensi untuk kemudian dilakukan pemeriksaan atau pendalaman terkait dengan kondisi tersebut. Dan tentu kami berharap tenaga pendidik atau tenaga pendidikan yang ada di lingkungan satuan pendidikan tentu tidak sekedar hanya melakukan proses belajar mengajar saja. Setelah selesai kelas, selesai. Tetapi bagaimana aktivitas anak selama di sekolah itu tetap harus dipantau gitu ya. Kan kalau kemarin kan kita melihat juga di bangku yang anak terduga pelaku kan juga ada coret-coretan, misalkan seperti itu ya. Tentu kan ini ya perilaku-perilaku yang seperti ini itu menjadi hal yang saya kira nggak bisa diabaikan. Termasuk karena anak terduga pelaku kan informasinya disebutkan oleh beberapa pihak kan korban perundungan. Ya, ini juga menjadi perhatian kita banget gitu. Memang kan sebenarnya di sekolah itu kita berharap ada penerapan sekolah ramah anak, sehingga betul-betul berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi di sekolah itu bisa dicegah gitu dengan upaya implementasi sekolah ramah anak ini gitu ya. Jadi satuan pendidikan itu betul-betul bisa menjadi lingkungan yang aman, yang ramah, yang nyaman buat anak-anak untuk belajar, dan anak-anak itu betul terhindar dari berbagai bentuk kekerasan. Ya, baik Bu Margaret, kita ke Pak Ito lagi. Pak Ito, kalau soal perundungan ini memang belum dipastikan oleh polisi menjadi motif dari terduga pelaku melakukan aksinya, tapi jika kita lihat ada beberapa ahli yang kemudian menyarankan atau menggagaskan bullying atau perundungan ini menjadi tindak pidana. Apakah dengan demikian bisa masuk akal dan juga bisa meminimalisasi peristiwa serupa terulang kembali? Ya, kalau menurut saya kan tujuan daripada hukum ini adalah untuk mencegah jangan sampai terjadinya satu perbuatan pelanggaran hukumnya. Sehingga saya kira saya sangat sependapat. Hanya memang untuk kasus ini agak sulit karena terjadinya kan di masjid ya. Di masjid di saat orang sedang melaksanakan ibadah agama, kemudian tentunya ini juga menjadi perhatian dari para penyidik, apakah korban-korban yang diduga adalah merupakan korban yang membuli yang bersangkutan itu ada dalam kelompok itu atau tidak. Pasti akan menjadi pendalaman dari teman-teman penyidik ya, karena kan yang bersangkutan itu boleh dikatakan dia sakit hati, dendam, sehingga dia terinspirasi mungkin karena yang bersangkutan barangkali dia adalah fanatik atau dalam menggunakan medsos, sehingga bisa menggunakan pola-pola yang dia bisa mendapat inspirasinya dari medsos tersebut. Nah, tadi dikatakan Bu Margaret setuju. Saya mungkin juga karena tugas kepolisian juga ada memberikan pelayanan perlindungan ya dan pengayoman bersama KPAI bersama dengan Kementerian Pendidikan, kita sudah merumuskan kembali bagaimana pihak KPAI kemudian pihak kepolisian bisa masuk di dalam satu kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk melakukan pengawasan. Jadi dengan demikian kan paling tidak bagi anak-anak ini akan merasa terawasi, kemudian paling tidak mencegah ya faktor
korelatif kriminogen yang kemungkinan bisa terjadi. Jadi ini memang memerlukan satu kerjasama sehingga kasus ini perlu menjadi pembelajaran bagi semua pihak terkait agar jangan sampai terjadi lagi. Kalau masalah undang-undang itu pun termasuk dalam satu upaya ya, agar supaya tidak terjadi lagi. Saya kira ini menjadi tanggung jawab juga dari teman-teman di lembaga legislatif. Demikian. Baik, Pak Ito, kalau kita melihat dari kasus ini, Pak Ito, dan juga mungkin beberapa waktu lalu ada ancaman teror juga ke sejumlah sekolah di Jakarta dan juga sekitarnya. Anda melihat apakah mungkin gitu Pak, ada kelompok terorisme yang menyasar anak-anak yang mungkin dalam kondisi rentan, kemudian dirundung gitu ya, sehingga dia bisa nekat melakukan sesuatu, atau Anda seperti apa? Kalau Anda melihat dari bukti-bukti yang selama ini dilihatkan, mungkin ada serbuk tulisan-tulisan yang dilakukan oleh pelaku. Anda melihat seperti apa, Pak Ito? Apakah ada kemungkinan seperti itu? Kemungkinan ada saja ya, karena kan kalau tidak salah teman-teman dari Densus 88 itu telah mengamankan seorang anak ya, anak-anak yang statusnya di daerah Jawa Tengah kalau tidak salah. Ini bisa saja terjadi, apalagi di usia yang masih remaja ini akan sangat mudah labil ya dari aspek psikologisnya yang sangat mudah terpengaruh dengan hal-hal yang mungkin bisa merubah sifat yang bersangkutan. Apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi ya, kondisi keluarganya, pengawasan ataupun kondisi sosial ekonomi yang bersangkutan ya. Kemudian ada fanatisme yang sangat berlebih. Ini kalau dari aspek psikologi seorang anak ini kan jiwanya masih labil ya. Sehingga saya kira ini sangat-sangat mungkin Mas bahwa ini bisa terjadi hal-hal yang bisa menyasar kepada anak-anak sekolah ya. Kita lihat di beberapa negara juga kan banyak anak-anak yang mungkin mudah untuk digerakkan sebagai pelaku untuk melakukan teror dan lain sebagainya. Tapi tentunya kembali masalah tadi kita belum bisa secara dini menyimpulkan apakah motif terduga pelaku ini memang betul-betul murni karena perundungan ataukah mungkin ada jaringan lain sehingga perlu didalami dari jejak digital ya, baik dari telepon, HP maupun mungkin daripada internet yang atau komputer yang dilakukan yang bersangkutan. Tapi yang penting masalah ini adalah betul bahwa masalah perundungan yang dikatakan Ibu Margaret selama ini kan seolah-olah tidak kurang mendapatkan perhatian ya. Kita lihat di viral-viral di beberapa tempat yang kita tidak jelas apa kemudian tindak lanjut baik dari pihak sekolah ataupun dari pihak terkait terhadap kasus tersebut. Nah, sehingga ini bisa saja terjadi kapan saja. Dan ini pendekatan dari seorang guru, pengawasan di sekolah, melakukan konseling, orang tuanya di rumah juga ini harus betul-betul menjadi satu perhatian yang serius saat ini. Oke, selain di sekolah tentunya di rumah gitu ya, ada pengaruhnya, harus ada pengawasan yang lebih jauh juga dari pihak keluarga. Saya ke Bu Margaret lagi. Bu Margaret, kondisi sosial ekonomi ini juga mungkin berpengaruh pada perilaku seorang anak gitu ya, sehingga bisa nekat melakukan sesuatu. Anda melihatnya mungkin kalau beberapa informasi yang kami terima, memang terduga pelaku ini tinggal bersama dengan ayahnya yang juga bekerja, kemudian ibunya di luar negeri juga bekerja gitu ya, dan keduanya sudah bercerai seperti itu. Anda melihatkah apakah ada pengaruhnya terkait dengan kondisi keluarga terduga pelaku dengan apa yang kemudian dilakukan di sekolah? Saya belum mendalami ya terkait dengan itu ya. Kalau saya mungkin lebih menyoroti kalau memang faktor yang mungkin lebih berat, justru mungkin lebih kepada pengalaman perundungan itu kalau menurut saya ya. Karena kan biasanya kalau anak mengalami bully, dia tuh nggak berani ngelawan karena ada relasi nih antara pelaku bully dengan korban. Tetapi bukan berarti kemudian korban ini adalah pribadi yang lemah, yang kemudian dia udah siap tidak melakukan apapun, siap menerima apa yang dilakukan oleh pembuli. Apalagi biasanya bully kan berlaku rame-rame, kemudian hampir tiap hari atau sering gitu ya. Dan juga disertai dengan ancaman untuk tidak melaporkan. Nah, dalam kondisi seperti ini, anak korban itu biasanya akan mengatasi dampak psikologisnya dia untuk kemudian akan melakukan satu hal itu sangat mungkin. Nah, kalau kemudian dia kan mengatasi dengan cara sendiri ya, karena nggak berani lapor ke orang tua, nggak berani lapor ke guru. Nah, kemudian bahan bacaan atau dia mencari inspirasi dari konten-konten yang ada di media sosial. Karena ini mungkin bisa dilihat dari senjata mainan yang ada ditemukan ya. Karena ada beberapa tulisan-tulisan peristiwa-peristiwa yang sepertinya itu menjadi inspirasi dari anak terduga pelaku.
Karena peristiwa-peristiwa yang tercantum di dalam ditulis di dalam senjata mainan itu kan ada beberapa peristiwa, misalnya pelaku penembakan di masjid yang terjadi 2019 di Selandia Baru misalnya, atau beberapa kasus sebagai perlawanan dari berbagai bentuk tekanan yang diterima gitu. Nah, kalau kaitannya dengan sosial ekonomi, mungkin kalau saya bukan sosial ekonomi ya, lebih kepada bagaimana komunikasi anak ini dengan orang tua, sehingga kemudian apa yang dialami oleh anak ini bisa tersampaikan kepada orang tua, sehingga anak ini betul-betul mendapatkan insight atau kemudian cara gitu ya, mengatasi dari berbagai masalah yang dia alami gitu. Jadi kalau menurut saya sih lebih kepada relasi komunikasi si anak ini dengan orang tua mungkin di rumah. Oke. Baik, kemudian bagaimana juga Bu Margaret untuk menangani korban perundungan gitu ya? Apakah memang hanya konseling dengan orang tua ataukah perlu kita pendampingan psikologis juga, dan pendampingan psikologis apakah juga perlu nih kita berikan kepada teman-temannya yang satu sekolah gitu yang melihat bagaimana peristiwa ledakan kemarin, dan apakah juga mungkin gitu besok Senin mereka bisa sekolah lagi? Apakah seharusnya ya diliburkan saja dulu sebelum mereka bisa sekolah lagi menyembuhkan traumanya? Saya kira kalau terkait dengan perundungan ya, ini kan sebenarnya sudah ada aturan lah, tidak boleh ada praktek kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ini juga ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian juga saya kira Kemendikbudrismen juga sudah ada aturan terkait gitu ya. Jadi sebenarnya ini suatu tindakan yang nggak boleh dilakukan dan ada konsekuensi hukumnya sebenarnya. Nah, bagaimana dengan anak korban? Anak korban ini tentu seperti yang tadi saya bilang, sangat mungkin mengalami luka fisik kalau perundungannya terjadi secara langsung. Tapi secara langsung atau melalui cyber, tetap anak korban itu pasti mengalami dampak psikologis yang itu macam-macam ya, Mas. Ada yang tahapnya sedang, ada yang parah, ada yang merasa depresi, ada yang ketakutan, kekhawatiran, ada yang kesehatannya terganggu, akademiknya juga pasti terganggu, prestasi belajarnya pasti menurun, dan sampai ada yang ingin mengakhiri hidup, kira-kira begitu. Nah, kepada anak-anak korban ini tentu anak korban bully atau perundungan ya, tentu membutuhkan pendampingan psikologis, karena dampak ini Mas biasanya tidak 1 hari 2 hari, tapi dampak ini tuh bisa sampai ketika anak dewasa. Jadi peristiwa perundungannya itu pada saat anak-anak sampai dewasa itu dampaknya masih bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu yang mengalami bully. Nah, kalau pada kasus kemarin, meskipun dari peristiwa ledakan itu kan ada 96 anak yang mengalami luka ya, dan sempat kemudian mengakses layanan kesehatan di 5 titik yang ada di sekitar lokasi, dan hari ini masih ada 29 yang dirawat di 3 layanan kesehatan, tidak berarti bahwa pendampingan psikologis ini hanya diberikan kepada anak yang mengalami luka, termasuk juga anak terduga pelaku, termasuk juga anak-anak yang kemarin di sekolah menyaksikan bagaimana ledakan itu, meskipun karena terjadinya kan di masjid ya, jadi semua korbannya kan laki-laki. Anak perempuan yang melihat temannya berdarah-darah dengan kondisi seperti itu butuh untuk dilakukan pendampingan psikologis. Oke, jadi tidak hanya terduga pelaku, korban, tapi juga teman-teman satu sekolah yang menyaksikan ya Bu ya. Betul, termasuk guru dan orang tua, Mas. Oke, termasuk guru dan tidak hanya anak-anak begitu ya. Saya ke Pak Ito terakhir. Pak Ito, bagaimana kemudian memastikan peradilan ataupun proses hukum yang ditujukan kepada terduga pelaku ini berjalan semestinya, tentunya dengan mempertimbangkan bahwa dia masih di bawah umur, bagaimana kemudian nanti sidangnya, kemudian juga nanti proses pemeriksaannya ataupun penahanannya, seperti apa Pak Ito memastikannya? Ya, kepolisian kan sudah memiliki prosedur penanganan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang anak ya. Sehingga di sini tentunya kita harus mengacu dan juga harus mempunyai satu prosedur pendampingan ya. Kalau kita lihat tadi kan anak ini kan masih sekolah ya. Kemudian juga kan orang tuanya saat ini juga mungkin karena kondisinya kurang mendapatkan perhatian di rumah. Ya, ini tentunya penting sekali harus dilakukan, dan dari pihak korban kan kita juga melihat apakah pihak anak-anak yang korban ini juga keluarganya ataupun anak tersebut akan memberikan semacam satu kesepakatan untuk memberikan pengampunan ya.
sehingga bisa ditempuh restoratif justice atau tidak. Kalau tidak, tentunya dalam proses peradilan kita juga bukan hanya melihat semata-mata penjatuhan sanksi, tapi juga bagaimana motif anak tersebut melakukan ini juga harus menjadi pembelajaran bagi pihak kepolisian. Tapi dalam penanganannya kita tetap mengacu kepada proses penanganan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak-anaknya. Itu kita sudah ada prosedurnya, dan pasti pendampingan daripada unit perlindungan perempuan dan anak ini akan selalu mendampingi daripada terduga pelaku tersebut. Demikian. Baik, walaupun masih anak-anak tentunya konsekuensi juga harus tetap diberikan gitu ya, entah nanti dalam bentuk restoratif justice maupun peradilan anak. Kita nantikan bersama-sama bagaimana prosesnya ke depannya. Terima kasih Bu Margaret Aliatul Maimunah, Ketua KPE, dan juga Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Kabar Eskrim Polri 2009-2011 sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Saudara, jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Lanut Halim Perdana Kusuma kembali menggelar Air Force Run 2025 pada 7 Desember mendatang. Acara ini tidak hanya sebagai ajang olahraga, tapi juga dimeriahkan dengan hiburan, pameran UMKM, dan atraksi menarik dari prajurit Kopasgat. Seperti apa persiapannya? Informasinya sesaat lagi. Saudara, Lanut Halim Perdana Kusuma kembali menggelar Air Force Run 2025. Acara ini akan digelar di Skadron Udara 45 Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada 7 Desember mendatang. Lari untuk seluruh kalangan masyarakat, baik tentara, pelajar. Air Force Run 2025 merupakan ajang lari bergengsi yang dilaksanakan rutin setiap tahun dengan rute melintasi taxiway, apron, dan jalanan sekitar Lanut Halim Perdana Kusuma dengan latar pesawat TNI AU. Adapun kategori dalam Air Force Run kali ini meliputi 5K, 10K, dan Kid Dash untuk kategori anak-anak. Acara ini tidak hanya sebagai ajang olahraga lari, tetapi juga dimeriahkan dengan hiburan, pameran UMKM, dan atraksi menarik dari prajurit Kopasgat. Cuman karena ada kapasitas dengan parkir dan juga jalan yang agak terbatas, bagi terbatasnya hanya. Nah, untuk mengetahui seperti apa kegiatan Air Force Run tahun ini sudah bergabung bersama kami Kolonel Muhammad Yuris, Direktur Air Force Run 2025. Pak Yuris, selamat pagi, selamat datang di studio Kompas TV. Selamat pagi Mbak Okta. Oke, menarik nih, setiap tahun ya Pak ya, berarti Air Force Run 2024 ada juga, tahun ini juga ada. Apa yang membedakan dengan gelaran yang sebelumnya? Ya. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Kompas TV sebagai TV partner, sudah beberapa kali menjadi TV partner, dan kami memang dari tahun ke tahun, dari sejak tahun 2016 kita mengadakan ini, dan tiap tahun diadakan, namun vakum pada tahun 2020 sampai dengan 2023, dan baru diadakan kembali lagi di 2024 kemarin, dan tahun ini adalah gelaran yang ke-6. Gelaran yang ke-6 tahun ini, tahun 2025. Kemudian kalau berbicara masalah tema untuk 2025 ini adalah membumikan TNI AU yang biasa di langit. Oke, membumikan TNI AU yang biasa di langit. Biasa di langit. Nah, ini sejalan dengan slogan yang digaungkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara sebagai TNI Ampuh. Ampuh itu singkatan dari adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Nah, sisi humanisnya ini yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, bahwa TNI AU yang memiliki alutsista yang dibayar dengan pajak rakyat ini akan kita perlihatkan seperti open base di Lanut yang biasanya tidak terbatas atau tertutup bagi masyarakat sivil. Sekarang kita buka, melihat alutsista TNI AU. Melihat alutsista berarti bisa apa ya Pak? Bisa lari di race-nya sekaligus ngelihat gimana sih nih aksi dari tadi Kopasgat, kemudian juga apa pesawat-pesawat yang dimiliki oleh TNI AU. Tanggal berapa sih Pak sebetulnya? Iya, insya Allah nanti tanggal 7 Desember, hari Minggu 7 Desember 2025. Oke, masih bisa war ininya nggak Pak, slot larinya? Apa udah habis malah? Kebetulan memang sudah sangat terbatas ya, sudah sangat terbatas, dan sudah hampir 97% yang sudah terjual, dan mungkin tinggal beberapa saja. Dan itu mungkin kami alokasikan bagi
nanti ada undangan maupun sponsor. Oke, Pak Yuris, ini menarik. Tadi disebutkan pakai rute race di apa namanya, kayak misalnya di apron, di taxiway dan lain sebagainya. Itu kenapa sih Pak dipilih di Halim Perdana Kusuma? Mungkin buat masyarakat supaya lebih tertarik, mungkin penasaran nih sama Air Force Run. Ya, memang trek lari yang ada di Lanut Halim Perdana Kusuma ini unik ya, unik. Mungkin tidak sama atau berbeda dengan trek-trek lari yang biasanya ada event-event di lari yang lainnya, karena yang pertama dia akan 100% steril. Karena menggunakan rute yang memang kita tutup, tidak ada kendaraan bermotor, jadi tidak ada nanti mengisap karbon dioksida di rute. Kemudian yang kedua, treknya itu bervariasi, ada yang lebar lurus datar, kemudian ada di bawah pohon rindang, kemudian ada elevasinya juga, ada turunan, ada tanjakan, jadi bervariasi, jadi lengkap. Lengkap. Setelah start nanti akan di taxiway yang lebar, kemudian masuk ke jalan komplek ya, jalan komplek Halim. Nanti situ sudah banyak pohon-pohon rindang, oksigennya banyak kalau pagi hari di sana. Nah nanti pada saat mau finish, nah nanti akan banyak sekali pesawat-pesawat yang berjejer di situ. Nah disinilah biasanya godaannya, bukan personal best ya. Personal best bagi pelari itu kan bagaimana dia cepat-cepatan, tapi PB-nya dia itu foto banyak. Bukan personal best ya Pak? Bukan personal best, tapi foto banyak. Banyak menghabiskan waktu di situ, foto-foto, bikin story dan sebagainya. Oke, nah Pak, kategorinya apa aja dan ada nggak sih Pak targetnya akan menghimpun berapa pelari gitu di Air Force Run 2025 ini? Iya betul. Untuk tahun ini kami cuma mengadakan 2 kategori saja, 10K, 10 km dan 5 km. Tahun lalu memang ada Kiddes, tapi tahun ini kita tidak adakan. Kemudian 10K dan 5K ini kami buat kuotanya itu memang yang paling banyak peminatnya memang 5K. 5K. Jadi kami sediakan slot di sana 4.200. Untuk 5K, kemudian untuk yang 10K kita sediakan slot 2.000 peserta dan ini sudah hampir terisi semuanya. Oke, nah berarti ini untuk anak-anaknya bisa jajan di UMKM-nya ya Pak ya? Betul sekali, jadi nanti pesertanya kan bisa membawa keluarga, melihat pesawat, hiburan musik, kemudian ada juga demonstrasi udara dan mungkin banyaklah yang bisa kita lihat di sana. Yang sehari-harinya mungkin terbatas dan tidak bisa dimasuki orang lain. Oke, Pak, ada aturan tertentu nggak sih Pak Yuris, misalnya ketika lari terus kemudian jalan terus lanjut lagi lari lagi gitu? Betul, jadi yang pertama itu kan ada namanya cut off time ya, cut off time. Kalau 10K itu kita kasih sangat lebar waktunya, 2,5 jam. 2,5 jam. Kalau Mas Agus Prayogo itu mungkin cuma 50 menit itu sudah finish. Tapi kita ini untuk pelari ini kita kasih waktu 2,5 jam. Jadi mau jalan, mau lari, mau jalan lagi, mau jajan dulu itu. Oh, gara-gara tadi ngejar PB ya Pak? Nggak ada ngejar PB. Kalau yang 5K itu kita kasih 1,5 jam. Itu panjang juga. 1,5 jam. Karena biasanya normalnya atlet itu berlari 5K itu 20 menit sudah finish. Ini kita kasih 1,5 jam, jadi sangat panjang. Jadi betul-betul mau menikmati suasana di Lanut Halim. Yang mau lari betulan silahkan, yang mau olahraga jalan cepat silahkan, jalan santai pun boleh. Yang mau ngonten juga silahkan ya Pak? Yang mau ngonten juga silahkan. Pak Yuris, kalau di tahun ini ada nggak Pak yang mendaftar peserta disabilitas, kemudian ada ketentuannya kah soal ini? Jadi kami sebenarnya tidak ada secara khusus, jadi kami open saja. Jadi memang kategorinya itu kalau untuk 10K ada umum dan ada master. Master itu 45 tahun ke atas Mbak Okta. Jadi pada saat lomba diadakan tanggal 7 Desember, pada hari itu sudah berusia 45 tahun atau lebih tua. Kemudian untuk yang 5K, ini ada 2 kategori juga, umum dan pelajar di bawah 17 tahun. Di bawah 17 tahun, jadi siapa yang berusia di bawah 17 tahun pada saat 7 Desember masuk ke kategori pelajar. Nah ini yang sebenarnya lebih banyak kesempatannya untuk juara karena hadiah uangnya itu sama. Waduh. Baik yang atlet maupun yang pelajar. Sementara pelajar ini pendaftarnya tidak terlalu banyak, jadi saingannya sedikit. Oke, ini kayaknya banyak yang target nih Pak buat ikut gitu. Nah Pak Yuris, yang ditunggu-tunggu juga respeknya sama medalinya dan fasilitas-fasilitas di sana, water station dan lain sebagainya, ini gimana nih Pak? Iya betul. Kami semuanya standar ya Mbak ya. Jadi karena saya juga dulu
pelari yang suka ikut-ikut event. Jadi saya tahu apa yang diinginkan oleh pelari. Jadi semuanya kami siapkan dengan premium. Water station itu adalah sesuai dengan ketentuan setiap 2,5 km kita siapkan water station sehingga bisa terhidrasi dengan baik pelari ini. Kemudian untuk jersey seperti tadi dengan temanya membumikan TNI AU yang biasa di langit. Yang biasa di langit. Nah, jersinya boleh saya kasih lihat? Boleh dong di-spill, Pak. Jadi ini temanya kartun komik ya. Oke. Temanya komik, jadi tidak seperti apa yang kaku kaos-kaos gitu ya, Pak tentara ya. yang kaku misalnya harus pakai loreng dan sebagainya, tidak. Jadi ini lebih kepada kartun ya. Oh, ada pesawat-pesawatnya ada juga, pesawatnya Pak. Ini juga, jenis apa gitu, Pak? Ya, tapi ini sebenarnya dalam format kartun. Sehingga lebih humanis lah, lebih humanis. Kemudian di depan ini ada pesawat A400 yang terbaru yang baru hari Senin kemarin tiba, Airbus A400. Kemudian di depannya juga ini ada. Jadi sebenarnya meskipun kartun, ini adalah penggambaran operasi udara yang lengkap. Ada paskasnya juga di bawah, kemudian ada radarnya, ada terjun payung, ada pesawat Sukhoi, ada pesawat F-16, kemudian ada UAV, kemudian di belakang ini ada radar, kemudian pesawat angkut. Nah, ini pesawat yang terbaru juga nanti di awal tahun 2026 akan datang, Dassault Rafale dari Perancis. Jadi semuanya lengkap sebenarnya, tapi dalam format kartun. Dalam format kartun. Apa namanya ya, kalau anak saya bilang tuh doodle art. Doodle art, jadi full color dan pokoknya tidak akan nyesel deh pokoknya. Selalu keren sih kayaknya jersinya Air Force One. Kalau tahun lalu warnanya biru muda ya, Pak ya? Betul. Biru muda. Oke. Kalau ini Pak mungkin bisa di-spill medali-medalinya. Kalau kemarin kan bisa dibuka gitu. Ya, kalau sekarang balik lagi ke klasik ya. Balik lagi ke klasik, tapi itu kita tampilkan tadi yang pesawat terbaru kita, Airbus A400, kemudian Dassault Rafale, dan juga helikopter kepresidenan yang ada di bagian depan. Itu yang kita mau tonjolkan untuk tahun ini. Oke. Nah, terakhir Pak, hiburan apa nih yang bisa didapatkan oleh para pelari maupun juga masyarakat yang datang ikut di Air Force Run 2025? Iya. Yang pertama, di samping lari ini adalah olahraga, nanti di situ juga nanti bisa olah rasa. Olah rasa. Ya, kuliner. Ya, kuliner nanti akan ada food truck, kemudian UMKM, warung-warung UMKM, kemudian ada penampilan juga band di main stage. Kemudian, nah ini yang tidak kalah pentingnya. Ada demo udara, ada 3 macam demo udara yang belum kami bisa spill sekarang. Oke. Yang jelas nanti akan menjadi surprise bagi peserta Air Force Run 2025. Lihatlah, datanglah ke Lanut Halim Perdana Kusuma untuk menikmati suasana Air Force Run 2025 pada tanggal 7 Desember 2025. Oke, pokoknya nggak nyesel lah ya Pak nggak ya? Nyesel, kalau baik peserta maupun pengunjung. Baik peserta maupun pengunjung. Oke Pak Yuris, terima kasih dan lancar untuk nanti Air Force Run 2025 tanggal 7 Desember 2025 di Lanut Halim Perdana Kusuma. Semoga sesuai dengan temanya ya Pak ya, bisa membumikan TNI AU yang biasanya di langit. Jadi jauh di langit dekat di hati. Jauh di langit dekat di hati. Terima kasih kalau nama Muhammad Yuris, Race Director Air Force Run 2025. Sehat selalu Pak Yuris. Sehat selalu juga Mbak Eka. Ya saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh, sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, alami dari Wingsfood. Sakit kepala? Minum Panadol Extra, satset dan efektif, redakan sakit kepala dan berbagai nyeri mengganggu, agar bisa lolos sudah lagi kegiatanmu. Baru, isi 4, harga terjangkau. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster, ketombe, no worries. Lion. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami dari Wingsfood. Baru Happily popok celana dewasa 3-in-1, cocok untuk omalincah kayak Ega. Happily ekstra serat nampung hingga 1200 ml, gak gembung, ekstra kering, ekstra tipis. Ada ekstrak teh hijau, pakai dari pagi, nyaman kebelet. Pakai Happily say, praktis.
Nongki kesandang-kesindang sampai malam, nggak bocor. Nggak kelihatan kan, say? Eka pakai popok. Oma Opa nggak usah worry lagi, pakai Happily. Semua jadi easy. Wingscare. Double Agent, Double Action. Batuk nggak berhenti. Ada Bodrek Batuk Double Action. Batuk kering, berdahak. Bodrek Batuk Double Action. Pertama dari Bodrek. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan Double Action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet. Terus menangkan harimu. Bukan goreng, bukan kuah. Baru, Indomie nyemek Bangladesh. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Mie dengan sedikit kuah. Nyemek. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Duh, minum Oskadon SP. Nyeri otot punggung, sis. Minum Oskadon SP. Aktif Oke Formula, redakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP. Sakit pinggang, nyeri otot, nyeri sendi. Go, let's go. Pancen oye. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Promosikan ekonomi rakyat. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM menggelar Festival Musik Koplo Keliling 2025 yang memadukan industri kreatif dan ekonomi rakyat. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Promosikan ekonomi rakyat, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM menggelar Festival Musik Koplo Keliling 2025 yang memadukan industri kreatif dan ekonomi rakyat. Festival ini berlangsung selama 2 hari di Gambir Expo Jakarta dengan menghadirkan sejumlah musisi koplo di tanah air. Tidak hanya menyajikan hiburan musik, festival ini juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM dari sektor kuliner, fashion, dan gaya hidup. Total ada sekitar 200 pelaku UMKM yang terlibat dalam acara ini. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan Festival Musik Koplo Keliling atau Kopling 2025 merupakan acara yang diinisiasi oleh anak bangsa, terutama pegiat seni. Maman berharap bahwa event seperti ini dapat membangun ekosistem baru terhadap pengusaha mikro dan pegiat musik. Ini kan acara yang awalnya diinisiasi oleh penggiat-penggiat seni dan teman-teman UMKM, bahwa musik koplo itu dianggap oleh teman-teman itu identik dengan pengusaha-pengusaha mikro dan kecil lah. Dan alhamdulillah acara ini dapat support penuh dari Bank BRI sebagai salah satu bank yang memang mempelopori dan fokusnya di bidang UMKM. Dan insya Allah acara ini akan kita buat rutin ya dalam rangka tadi menghidupkan para penggiat seni kreatif dan juga UMKM kita kolaborasikan menjadi satu. Jadi memang ini kita menjadi satu ekosistem digital dan impact-nya tentu seperti teman-teman tahu kan, kontribusi terhadap pertumbuhan UMKM juga tinggi gitu. Festival Kopling 2025 disesaki oleh ramainya penonton yang didominasi oleh anak muda. Mereka terlihat sangat menikmati pertunjukan yang disajikan. Selain di Jakarta, rencananya event serupa akan digelar di sejumlah daerah di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. 14 penerjun dari Satuan Detasemen Intai Para Amfibi 2 Marinir akan mendarat di depan Gedung Negara Gerahadi dalam rangka hari ulang tahun ke-80 Korps Marinir. Selain aksi terjun payung, juga dipamerkan alutsista milik Korps Marinir. Masyarakat Surabaya sudah berkumpul di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya sejak Minggu pagi. Mereka menantikan aksi 14 penerjun dari Satuan Detasemen Intai Para Amfibi 2 Marinir TNI Angkatan Laut yang akan mendarat di sekitar Gedung Gerahadi. Aksi penerjun ini merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-80 Korps Marinir TNI AL. Selain aksi penerjun, warga juga bisa melihat langsung alutsista yang dipamerkan di sekitar Jalan Gubernur Suryo. Untuk melihat bagaimana antusiasme masyarakat di pameran alutsista HUT ke-80 Korps Marinir TNI Angkatan Laut di Surabaya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nyoman Denny dan juru kamera Hilmi Ardiantovani. Selamat pagi Nyoman, atraksi dan pertunjukan apa saja akan ditampilkan dalam HUT ke-80 Korps Marinir di Surabaya?
Baik, Bremana dan juga saudara, di Jalan Gubernur Suryo Surabaya ini juga telah padat ribuan masyarakat juga berada di jalan sekitar Gubernur Suryo ini untuk menantikan aksi dari belasan penerjun dari Satuan Detasemen Intai Para Amfibi 2 Korps Marinir yang akan melakukan aksinya dalam rangkaian hari ulang tahun Marinir yang ke-80 tahun. Dan di Jalan Gubernur Suryo ini juga akan digelar sejumlah aksi dari para anggota marinir dan juga komponen cadangan. Selain itu, sejumlah kendaraan tempur alutsista milik marinir juga dipamerkan di sekitar Jalan Gubernur Suryo ini, dan warga bisa berfoto di sekitar alutsista yang dipamerkan di Jalan Gubernur Suryo ini. Dan 14 penerjun dari Satuan Detasemen Intai Para Amfibi Marinir ini juga akan melakukan aksinya dan mendarat di sekitar Jalan Raya Gubernur Suryo Surabaya di depan Gedung Negara Gerahadi ini. Selain itu ada dapur lapangan yang disiapkan untuk masyarakat yang datang. Sekitar 1.500 porsi makanan gratis disediakan oleh Korps Marinir untuk warga yang datang. Bagaimana? Oke, ada makanan gratis, ada pertunjukan, dan juga masyarakat sangat antusias di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juga juru kamera Hilmi Ardiantovani melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Usai jeda, saudara, kami ajak Anda ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, tepatnya ke Kampung Tenun Alor untuk melihat pembuatan kain tenun mahakarya anak negeri. Informasi sesaat lagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Berangkat dari menurunnya harga pengrajin kain tenun di Nusa Tenggara Timur, seorang ibu dari Kupang, Nusa Tenggara Timur membuat Kampung Tenun Alor. Wah, menarik nih Bre ya. Seperti apa sih sebetulnya hasil tenun buatan anak muda dan juga ibu-ibu di sekitar Kampung Tenun Alor? Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dan juru kamera Roy Ilman dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lurus lagi. Taruh dan saudara, sekarang saya ada di Kampung Tenun Alor. Kalau tadi dilihat prosesnya memang nampak kurang ahli begitu ya, karena saya baru mencoba hari ini. Dan kalau tadi sih rasa-rasanya memang harus ada 2 hal yang kita miliki kalau mau pandai bikin tenun ikat begitu ya. 1 sabar, 1 teliti. Dua-duanya saya nggak punya, jadi saya mau tanya aja sama yang memang pakarnya, yang sudah biasa membuat tenun ikat. Mama, saya mau tanya, ini sedikit sharing begitu ya dengan Kompas TV. Jadi tenun ini di NTT itu ada 3 jenis. Ada tenun ikat, itu adanya di beberapa tempat, termasuk Rote, Sabu, dan semua tempat kecuali Manggarai. Jadi di NTT yang tidak punya tenun ikat itu Manggarai. Nah, kemudian ada tenun sotis. Tenun sotis juga adanya di Pulau Timur, Flores, Sumba sama Alor. Rote sama Sabu tidak ada. Kemudian yang ketiga itu tenun buna. Adanya juga di Pulau Timur, Flores, Alor sama Sumba. Rote, Sabu hanya cuma punya 1 tenun, ya tenun ikat. Jadi tenun ikat nih awalnya itu selain sebagai pakaian, juga itu awal mulanya tuh dipakai untuk upacara, pada saat upacara adat di gereja, terus sebagai penutup jenazah. Jadi dulu tuh sampai sekarang masih ada sebagai penyambut tamu, sampai sekarang juga masih berlangsung pengalungan selendang atau kain tenun. Terus juga sebagai mahar, dulu tuh belum ada orang bayar maharnya pakai kain tenun. Dan yang terakhir itu sebagai pembayar denda. Jadi dulu tuh kalau ada kesalahan yang kita buat, bayarnya pakai kain tenun. Nah, kenapa Mama bikin Kampung Tenun Alor ini? Jadi sedikit cerita, saya ini bukan penenun. Jadi sejak SMP saya sudah mulai mengoleksi tenun. Kemudian saya berjodoh menikah dengan orang Alor. Dari situ saya belajar bagaimana cara membuat tenun, khususnya tenun ikat.
orang perempuan-perempuan ini sudah sekolah, sudah bekerja, mereka merasa bahwa tenun itu hanya bagi orang yang tidak terpelajar. Akhirnya mulai menurunlah keinginan untuk menenun. Jadi itu yang mau diubah nah, gitu ya, kembali dilestarikan lagi sama. Iya. Jadi, ini Mama, di antara tiga ini nampaknya ini yang paling ini paling mahal. Oh, pantas. Dan Karena paling ini juga mahal dan beda ya? dia sudah berusia 100 tahun ke atas, dia sudah 5 generasi. Kalau pewarna alam itu biasanya bahan bakunya dari kulit kayu. Kalau ini dari indigo, dari daun nila. Tapi kalau untuk dapat seperti ini mereka biasa mencampurnya dengan, kalau di sini namanya buah tinta. Ada buah yang hitam kecil-kecil ini. Jadi dia tidak biru tapi dia lebih menjurus ke hitam. Terus ada kulit, kalau yang seperti ini dari akar-akar mengkudu, dari kunyit, dari tumbuh-tumbuhan gitu ya. Mama, ini kan tenun ikat, kalau dengar ceritanya tadi juga melibatkan mama-mama yang ada di sekitar sini. Sebenarnya target yang diinginkan itu apa sih, Mama? Tadi kita yang dulu image perempuan hanya bisa di dapur, perempuan hanya bisa hanya bisa masak. Nah, saya ingin merubah itu, bahwa perempuan tuh bisa berkarya. Karyanya tuh lewat tenun, dan karyanya kita ini bisa dikenal luas. Jadi kita tidak bekerja pun orang kenal kita gitu. Ya, saya kembali mencoba untuk memasukkan benang karena saya udah belajar ya kurang lebih 30 menit dan nampaknya masih belum jago ya, apalagi kalau lihat di sekitar saya, saudara, ini juga ada mahasiswa-mahasiswa yang juga sengaja dihadirkan di Kampung Tenun Alor ini bukan hanya untuk belajar untuk menenun tapi juga untuk wirausaha, ada yang mendesain pakaian juga, termasuk juga dari sisa-sisanya yang kain yang tidak digunakan ini juga dibuat untuk aksesoris dan lain sebagainya. Jadi memang ini adalah satu upaya selain untuk melestarikan tenun ikat, tapi juga supaya masyarakat di sekitar sini, khususnya yang ada di sekitar Kampung Tenun Alor ini bisa berdikari. Ini Putu Trisnanda, Roy Ilman, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Boleh nggak sih nitip sama Putu kali ya? Langsung kita WhatsApp. Nitip Putu, tenunnya. harganya berapa dulu tapi? Iya, tapi yang buatan Putu ya. Oh iya, buatan. Bisa nggak Putu, ayo. Gak apa-apa buat lap-lap meja. Kalau buatan Putu pasti gak terlalu bagus. Karena belajar cuma 30 menit. 30 menit. Tapi kalau kita lihat ya Bremana ya, jadi selain keindahan tenun dari Akupang tadi, tentunya ada cerita di balik itu bahwa ada pemberdayaan perempuan dan juga anak-anak perempuan di sana begitu kan, supaya nggak cuman dianggapnya perempuan itu di rumah aja gitu, tetapi bisa berkarya juga lewat tadi pembuatan tenun. Ya, semoga jadi inspirasi juga buat saudara di rumah dan juga perempuan-perempuan di sana untuk juga tetap berkarya gitu ya. Dan akhir kata saudara, Sapa Indonesia Pagi kami akhiri sampai di sini. Saya Bremana Tenaya. Dan saya Putri Oktaviani. Pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Happy weekend.